Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Firdahi Ahmadul Alia. In this meeting, I will be make a summary about language teaching policy Indonesia Classroom. Menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh banyak aspek seperti kebijakan bahasa nasional, multilingualisme, pendidikan bahasa Inggris, dan juga pengembangan kurikulum, pelatihan guru, sistem penilaian, pemeralatan pendidikan, dan juga kerjasama dengan masyarakat. Nah, semua aspek itu saling berkaitan untuk menciptakan pembelajaran bahasa yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia memiliki keberagaman bahasa dan budaya. Yang pertama itu adalah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa satu bagi masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan suku. Karena itu, pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk agar mahasiswa itu memiliki kesempatan belajar menggunakan bahasa yang sama meskipun tetap menghargai keberagaman bahasa daerah. Yang kedua adalah multilingualisme di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, sehingga kebijakan pembelajaran bahasa tidak hanya fokus pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi juga berusaha menjaga keberadaan bahasa-bahasa daerah. Salah satu caranya adalah melalui program pendidikan bilingual atau multilingual agar siswa satu sama lain mengenal bahasa daerahnya tanpa mengurangi kemampuan mereka dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selanjutnya itu pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Nah, saat ini bahasa Inggris semakin penting karena digunakan untuk komunikasi global, dunia bisnis, dan juga pendidikan. Namun, tujuan utama pelajaran bahasa Inggris bukan hanya untuk menguasai tata bahasa, tapi juga untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan komunikasi yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Saat ini pembelajaran bahasa lebih menekankan pada pendekatan komunikatif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Selain itu juga penggunaan teknologi dan media pembelajaran interaktif juga menjadi bagian paling penting. Kenapa? Agar proses belajar lebih menarik dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu selanjutnya tentang pelatihan pengembangan profesional guru. Keberhasilan kebijakan pembelajaran bahasa sangat bergantung pada kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan pedagogi, kemampuan berbahasa, serta pemahaman budaya yang baik sehingga dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran tertentu. Yaitu selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Nah, penilaian itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa siswa. Salah satunya melalui tes standar seperti ujian nasional. Namun, efektif dan keadilan sistem penilaian ini masih menjadi bahan diskusi. Kenapa? Karena penilaian itu harus tidak hanya mengukur hasil belajar, tapi juga benar-benar mencerminkan kemampuan bahasa siswa. Terakhir adalah tentang equity, inclusion, dan community collaboration. Nah, semua siswa itu baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bahasa yang berkualitas. Selain itu, belajar bahasa juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat. Kenapa? Supaya kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Terakhir, kesimpulan, language teaching policy Indonesia tidak hanya mengukur bagaimana bahasa diajarkan, tapi juga bagaimana menciptakan pembelajaran yang berkualitas, komunikatif, dan merata bagi semua siswa. Nah, keberhasilan kebijakan tersebut tergantung pada kerjasama sama berbagai pihak, dan mulai dari pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.